Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Tetapi di sini pertanyaannya banyak sekali teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang pertanyaannya kalau seandainya tidak terjawab, teman-teman ya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya dilanjutkan seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, dan videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh kalian yang terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis, dan pertanyaannya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dari mulai sulit berpikir, kemudian herbal kampung, kemudian muka pucat sampai merasa sedih setiap hari, suasana terasa aneh dan sebagainya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Ini yang saya tulis itu yang sering sekali ditanyakan teman-teman ya. Nah, tetapi karena memang banyak sekali pertanyaannya, jadi ya mungkin tidak akan terjawab semuanya gitu teman-teman. Tetapi kalian juga nggak usah khawatir teman-teman ya, ketika keluhan kalian tidak terjawab gitu teman-teman ya. Kalian nggak usah khawatir, kalian bakalan membaik lagi, kalian bakalan sembuh lagi. Ingat, gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif teman-teman. Ya mau produktif gimana teman-teman ya, setiap hari kalian selalu merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang pertama teman-teman ya, sulit berpikir jadi takut gila, katanya seperti itu. Ini yang sering dilontarkan sekali teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiedis psikosomatis memang sering sekali ya mengalami sulit berpikir gitu teman-teman. Jadi ketika mau berpikir itu agak sulit teman-teman ya, apalagi ketika kita mau menyusun rencana misalkan seperti itu teman-teman. Kemudian kita memikirkan tentang sesuatu itu agak sulit teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita setiap harinya itu selalu tertanam dalam pikiran kita itu tentang kematian, tentang penderitaan yang sedang dialami, tentang penyakit yang berbahaya teman-teman ya, sehingga hal-hal yang lain itu jarang kita pikirkan teman-teman ya. Jadi pikiran kita itu sudah terlatih ke arah sana setiap harinya teman-teman, bahkan setiap detiknya selalu berpikir seperti itu. Nah, tanpa disadari itu menjadi pelatihan buat kita sendiri di kepala gitu teman-teman, sehingga ketika kita mau berpikir yang lain itu agak sulit. Nah, itu teman-teman, makanya pahami ke sana. Nah, kemudian ketika kita memaksakan diri berpikir yang lain itu gitu teman-teman ya,
dipaksakan berpikir yang lain, jadi tidak berpikir tentang penderitaan, tidak berpikir tentang kematian gitu teman-teman ya. Ya katakanlah berpikir tentang pekerjaan gitu teman-teman ya. Kemudian di situ agak sulit, kemudian kalian paksakan gitu teman-teman, nanti ada perasaan aneh di kepala kalian itu teman-teman ya. Kepala terasa berat gitu teman-teman, kemudian kepala itu terasa tidak nyaman. Nah ketika mempunyai hal seperti itu teman-teman ya, kalian justru berpikirnya itu malah yang aneh-aneh teman-teman ya, karena kalian itu tidak mau sekali menghadapi sensasi sekecil apapun. Nah itu teman-teman akhirnya berpikirnya itu terlalu jauh, wah ini jangan-jangan mendekati gila nih. Nah itu teman-teman, itu salahnya kalian. Dan dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi ketika sulit berpikir itu, kemudian ada sensasi tidak nyaman di bagian kepala, kemudian mengingat juga kenapa ini saya sulit berpikir nih. Kemudian merasakan juga bagian kepala itu tidak nyaman, dan akhirnya kalian itu sering berpikirnya, wah ini jangan-jangan tanda-tanda mau mendekati gila nih. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita berpikir seperti itu malah nanti ketakutannya itu semakin besar teman-teman ya, dan sudah pasti cemasnya itu pasti hadir, karena yang namanya kegilaan itu belum tentu kita inginkan kan teman-teman ya. Nah itu, nah hubungannya seperti itu. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang sulit berpikir, kemudian selalu berasumsi bahwa kalian itu bakal takut gila gitu teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir kalian akan menjadi gila. Tidak akan terjadi seperti itu teman-teman. Kalaupun misalnya kalian sekarang sulit berpikir teman-teman ya, itu adalah stres kalian teman-teman. Jadi kalian tuh sekarang itu mengalami stres teman-teman ya, kalian harus bisa menerima itu. Nah itu teman-teman, mungkin dulu itu kita hanya bisa mengenal kata-kata stres, tetapi kadang kita itu tidak pernah merasakan rasanya itu kayak gimana teman-teman ya. Hanya mengenal saja kata-katanya, stres, terlalu banyak pikiran teman-teman, tetapi kita nggak tahu kan ya yang namanya stres terlalu banyak pikiran itu kayak macam gimana rasanya. Nah sekarang yang kalian rasakan itu seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan mendekati gila, kalian itu sulit berpikir sekarang itu karena memang stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, tentang kematian lah, tentang penderitaan lah yang sedang dialami teman-teman, kemudian tentang ketakutan penyakit yang berbahaya dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Nah kemudian gimana nih solusinya? Ya hindari stresnya teman-teman ya. Setiap hari jangan terlalu berpikir tentang penyakit teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ya, tapi Pak mau nggak dipikirin gimana? Ini rasanya tidak nyaman kan, seperti itu teman-teman ya. Setiap gangguan itu teman-teman ya rasanya pasti tidak nyaman teman-teman. Yang penting kita tahu saja bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis ini termasuk dengan sensasi-sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman ya. Itu saja. Selebihnya kalian itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, biar kalian itu tidak terhindar biar kalian itu terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya, dengan tidak meninggalkan 3P-nya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, gampang kaget nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis termasuk saya, tetapi tidak semua orang mengalaminya teman-teman, karena setiap orang itu sensasinya pasti berbeda-beda. Nah tetapi untuk gampang kaget bagi teman-teman yang mengalami, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, itu gampang kaget itu dulu sering berpikirnya itu wah ini jangan-jangan penyakit jantung. Bukan teman-teman ya. Jadi gampang kaget itu karena kitanya ada anxiety disorder, ada trauma, ada ketakutan, sehingga kitanya itu menjadi waspada teman-teman. Yang namanya mode waspada teman-teman ya, semuanya serba kitanya menjadi serba sensitif teman-teman, dari pikiran, perasaan, pendengaran gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika saya mengalami mode waspada teman-teman ya, lagi nyantai begini, bahkan lagi ngobrol seperti ini teman-teman, tiba-tiba ada suara kecil pun gitu teman-teman ya, walaupun itu suaranya itu kecil, tetapi kalau sifatnya mendadak itu pasti kita mudah kaget. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder teman-teman, kalau seandainya kalian gampang kaget, kalian jangan pernah berpikir bahwa wah itu jangan-jangan penyakit jantung dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu teman-teman, karena nanti bakalan menjadi ketakutan tersendiri.
Kalau seandainya kalian diperiksakan ke dokter, kemudian apalagi orang yang sudah melakukan EKG kemudian sudah dinyatakan baik-baik saja, nah berarti kalian baik-baik saja. Kalau seandainya kalian masih bingung juga, itu sebetulnya efek atau dampak ketika kita sedang ada anxiety disorder. Kitanya menjadi waspada gitu teman-teman, sehingga ketika yang namanya waspada, ya wajar kalau seandainya kita mudah kaget. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian gimana solusinya untuk gampang kaget? Usahakan kalian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan teman-teman, biar nanti juga untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu membaik dengan sendirinya teman-teman. Ya jujur pengalaman saya memang seperti itu. Jadi untuk gampang kaget juga saya tidak tangani teman-teman. Yang penting gimana caranya nih gue tuh sekarang happy ya, hari ini tuh gue happy dari hati sampai pikiran itu happy. Nah itu teman-teman ya, nanti juga gampang-gampang kaget itu lewat dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, fobia sosial atau kurang pede seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ada yang mengalami hal seperti itu, ada juga yang tidak. Tetapi kalau misalnya kalian mengalaminya, ya berarti sama dengan saya gitu teman-teman, karena dulu juga saya sempat kena fobia sosial teman-teman. Jadi bertemu dengan orang lain itu kadang ogah ya, ada yang nengok itu kadang kita sakit biasa teman-teman ya, kadang kita ada rasa senang. Nah itu teman-teman, tapi ketika saat terkena anxiety disorder teman-teman ya, yang nengok itu kadang kita itu tidak ya, malah itu berpikir kapan nih orang pulang nih, karena ketika berhadapan dengan orang lain itu ada rasa ada rasa malas, kemudian pokoknya ogah lah bertemu dengan orang lain teman-teman ya. Itu ketika kita ditengok. Kemudian ketika kita jalan saja, itu kalau seandainya banyak orang itu kadang kurang pede teman-teman. Dan kalaupun misal kita paksakan, itu kadang kita itu punya punya pemikiran yang jelek teman-teman ya. Ketika lewat berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan orang nih ngomongin gua nih. Nah itu teman-teman, sehingga ketika berpikir seperti itu terus-terusan, akhirnya ketika kita mau jalan kemudian ada orang itu, kadang kita itu merasa males ya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya waktu dulu saat terkena fobia sosial teman-teman ya. Fobia sosial saya lahir karena dulu itu ada anxiety disorder teman-teman ya, ada ketakutan. Nah itu teman-teman, nah makanya sekarang untuk orang-orang yang terkena fobia sosial, jadi fobia sosial itu bertemu dengan orang lain itu ogah teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian upayakan gimana caranya supaya kalian itu sering bersosialisasi dengan orang lain teman-teman ya, biar kalian itu nanti terbiasa kembali teman-teman ya. Karena ya untuk bersosialisasi dengan orang lain itu sangat penting sekali untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Orang ketakutan, kalau seandainya sering bersosialisasi dengan orang lain, minimal nanti pemikiran-pemikiran yang menakutkan itu teralihkan teman-teman, dan kemudian mentalnya tumbuh lagi, kemudian potensialnya juga hilang. Nah teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk saat ini bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami fobia sosial teman-teman ya, alangkah baiknya kalian sering bersosialisasi dengan orang lain gitu teman-teman ya. Walaupun jujur ya di awal-awal itu ketika melakukan sosialisasi dengan orang lain itu kadang jarang lama teman-teman ya. Untuk saya pribadi ini, jadi ketika ngobrol sebentar ada perasaan tidak nyaman, pulang lagi. Kadang orang-orang itu suka aneh, kenapa nih si Pak Nur Rahman nih baru aja ngobrol selang beberapa menit udah pulang lagi. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa, paksakan saja. Besoknya lakukan lagi sosialisasi dengan orang lain, kemudian besoknya lakukan lagi, dan nanti kita itu mulai terbiasa. Kemudian kita itu mulai senang tuh dengan obrolan-obrolan dengan orang lain teman-teman, dan tanpa disadari ketika kita senang ngumpul sama orang lain, di situ fobia sosial tuh nggak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya mulai dari sekarang latih fobia sosial kalian biar fobia sosial itu menghilang teman-teman. Dengan cara seperti apa? Paksakan saja sering bersosialisasi dengan orang lain, kemudian pikirannya jaga, jangan sampai kalian itu salah melulu gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak curiga. Jadi ketika kita jalan berpikirnya, wah ini ngomongin gua nih, wah ini ngomongin gua nih. Nah itu teman-teman, hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah itu teman-teman. Dan kemudian selanjutnya nih, sakit kepala bagian atas. Ini di atas ubun-ubun teman-teman. Dan dulu itu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pernah mengalami sakit ubun-ubunnya itu, waduh subhanallah ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sakit apapun yang kita alami teman-teman ya,
itu rasanya itu bisa beribu-ribu kali lipat teman-teman ya. Mau sakit gigi kek, mau demam kek, mau sakit kepala kek, mau sakit leher kek, itu terasanya itu beda teman-teman ya, kayak macam beribu-ribu kali lipat. Nah itu teman-teman, nah padahal itu sakit biasa sebetulnya. Nah kenapa sakit biasa itu kok rasanya menjadi beribu-ribu kali lipat? Ingat teman-teman ya, orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya, itu tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita itu sedang mode waspada, sensitifnya besar. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada sensasi sekecil apapun, itu terasanya itu besar teman-teman, itu yang membedakan sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian menghadapi sensasi apapun, kalian jangan aneh, kalian jangan bingung, kenapa sensasinya itu sangat terasa berat sekali teman-teman ya. Yaitu karena kitanya sedang benar-benar sensitif, kitanya sedang mode waspada. Jadi sekecil apapun sensasinya itu terasanya itu sangat besar, termasuk di bagian kepala gitu teman-teman ya. Jadi ketika sakit kepala itu rasanya sangat besar sekali, sangat berat sekali. Nah itu teman-teman, dan kemudian bagaimana solusinya Pak untuk menghindari bagian kepala itu terasa sakit? Kan seperti itu teman-teman ya. Hindari saja penyebabnya teman-teman. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami sakit kepala itu ada beberapa penyebab, dan itu biasanya nggak bahaya teman-teman ya. Yang pertama mungkin terlalu kena sinar matahari. Nah makanya saya di kolom komentar, kemudian di video-video juga selalu mengatakan, selalu menyampaikan sama teman-teman itu, hindari bagian kepala itu jangan sampai ikut terjemur dahulu ketika kalian melakukan sering berjemur gitu teman-teman ya. Ya karena ya kitanya sedang benar-benar sensitif ya, karena sinar matahari sedikit kita mudah puyeng, kita mudah sakit kepala teman-teman ya. Nah makanya usahakan hindari saja bagian kepala itu, jangan sampai kalian itu terkena dulu dengan sinar matahari teman-teman untuk bagian kepala. Kemudian untuk suhu dingin juga sama teman-teman ya. Jadi ketika mendapatkan suhu dingin itu bagian kepala itu terasa sakit teman-teman ya. Itu yang saya alami teman-teman. Nah, makanya hindari suhu dingin gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa ya? Kalau lagi musim hujan jangan hujan-hujanan lah, jangan sampai kena gerimis-gerimis juga gitu teman-teman. Kemudian selalu pakai jaket, selalu pakai topi gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian penyebab yang ketiganya bisa dari efek stres teman-teman. Jadi ketika stres kita berpikirnya tentang ke hal-hal yang menakutkan teman-teman, ya sudah pasti nanti kitanya waspada, ada penegangan, dan otot kepala juga tegang teman-teman. Dan ketika menegangnya terus-terusan karena stresnya juga terus-terusan teman-teman ya, itu nanti ada suasana perubahan di suasana di kepala kita teman-teman. Kepala kita tuh terasa sakit. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sudah dipijit juga tidak membaik teman-teman ya, karena penyebabnya dari stres teman-teman ya. Selama kalian sakit kepala kemudian karena memang stres, kemudian kalian pijit-pijit juga tidak akan membaik itu teman-teman ya. Selama stresnya masih ada ya tidak akan kunjung membaik teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mau menangani apapun, kenali dulu penyebabnya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu nanti bisa menanganinya dengan sendirinya. Contoh kecil lah, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya selalu mengalami bagian punggung itu terasa berat teman-teman ya. Terasa berat, seolah-olah habis bekerja keras, seolah-olah habis memikul beban yang berat gitu teman-teman ya. Padahal saya udah nggak kerja waktu dulu itu. Jadi berpikirnya itu, wah ini kenapa nih berat sekali ya punggungnya itu. Nah dulu juga sempet lah saya dipijit sama orang gitu teman-teman, tetapi tidak kunjung membaik teman-teman ya. Ternyata ya penyebabnya bukan dari apa ya, bukan dari kerja-kerja berat gitu teman-teman ya. Selama stresnya masih ada terhadap hal-hal yang menakutkan ya, tubuh kita itu menegang terus teman-teman ya, dan akhirnya dipijit juga tidak membaik. Berbeda ketika mulai berpikir, wah ini dari penegangan otot karena saya ini stres terhadap hal yang menakutkan, kemudian dihilangkan stresnya, dihilangkan pemikiran-pemikiran yang menakutkannya, tanpa disadari ototnya itu mulai kendor lagi mungkin gitu teman-teman, dan akhirnya ya berat-berat punggung itu nggak ada teman-teman, walaupun tanpa dipijit. Nah itu teman-teman, makanya panik saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mau menangani hal apapun teman-teman ya, kenali saja dulu penyebabnya, biar kalian itu tidak tidak kebingungan, biar kalian juga nanti mudah menanganinya dengan cara sendiri teman-teman ya, tanpa bantuan orang lain, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya,
karena ini masih banyak sekali pertanyaannya. Cuman sekarang ini udah hampir 20 menit teman-teman ya. Saya hentikan dulu videonya. Untuk di next selanjutnya ya, di video selanjutnya ini ada pertanyaan banyak sekali masalah herbal kampung nih, herbal kampung, terus obat lambung sama mungkin ya. Nah kemudian muka pucat, jadi shock, tangan jadi tremor, merasa sedih setiap hari, keluarga tidak percaya kalau saya sakit, suasana terasa aneh, apakah gangguan ini perlu diruqyah? Banyak sekali pertanyaannya teman-teman ya, tetapi nanti saya share videonya di video selanjutnya. Untuk saat ini saya hentikan dulu karena memang durasinya sudah 20 menit lebih teman-teman sekarang itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya jawabannya. Semoga saya jawabannya itu bisa menjadi apa ya, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan akses psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.